Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafna Ilmi Muhala, NIM E 2019-2210 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang dan fungsinya dalam ekonomi Islam. Sebelumnya, tugas ini merupakan tugas yang diberikan Bapak Dr. Wadud Nafis LCMI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi uang. Dalam ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Contohnya, jenis-jenis uang. Uang yang beredar dalam masyarakat atau menurut lembaga yang mengeluarkan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang diral. Uang kartal adalah alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Yang kedua yaitu uang diral. Uang diral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang diral ini merupakan uang yang sah secara ekonomi, tetapi secara hukum tidak. Artinya hanya berlaku pada kalangan tertentu saja, sehingga orang yang menolak pembayaran dengan uang diral, contohnya cek, tidak dapat dituntut. Selanjutnya yaitu berdasarkan bahan pembuatannya. Berdasarkan pembuatannya dibedakan menjadi dua, uang logam dan uang kertas. Uang logam biasanya terbuat dari emas dan perak, karena emas dan perak ini memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Dan emas dan perak ini nilainya atau harganya cenderung tinggi dan stabil. Di samping itu, emas dan perak tidak mudah rusak. Emas dan perak juga mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cat tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Selanjutnya, menurut J.M. Keynes ada 3 alasan orang memegang uang. Yang pertama yaitu motif transaksi. Permintaan uang untuk bertransaksi mengacu kepada penggunaan uang untuk transaksi sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah, dan pembayaran listrik. Yang kedua yaitu motif spekulasi. Permintaan uang untuk ditujukan memperoleh keuntungan secara cepat karena mengetahui peluang ekonomi yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu motif jaga-jaga, di mana permintaan uang untuk ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan darurat yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, penambahan uang untuk membayar kenaikan harga yang mendadak. Selanjutnya yaitu fungsi uang dalam ekonomi konvensional. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar. Uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Yang kedua yaitu sebagai alat kesatuan hukum, di mana uang ini untuk menentukan nilai atau harga sejenis barang dan sebagai perbandingan harga satu barang dengan barang lain. Yang ketiga sebagai alat penyimpan atau penimbun kekayaan, dapat dalam bentuk uang atau barang. Kemudian fungsi uang dalam Islam, yang pertama sebagai alat tukar, kedua sebagai penyimpan kekayaan, dan sebagai alat hitung. Persamaan fungsi uang dalam sistem ekonomi Islam dan konvensional adalah uang sebagai alat pertukaran dan satuan nilai. Perbedaannya adalah ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi sebagai penyimpan nilai, yang kemudian berkembang menjadi motif money demand for speculation yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi